terus tiba-tiba kedengaran suara tembakan dan tembakan itu melukai petinggi mereka, Presiden Amerika Serikat dan juga Gubernur Connolly pada saat itu. Halo assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Dia and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13ku sayang, pembahasan kita kali ini tentang kematian dari salah satu Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy atau biasa kita sebut dengan singkatan JFK. Nah, kematian dari Presiden Amerika Serikat kali ini memang masih penuh dengan teori-teori konspirasi. Banyak sekali orang-orang yang masih memperbincangkan dengan kematian dari John F. Kennedy sendiri. Bisa dikatakan pembunuh utama dari kematian John F. Kennedy ini masih penuh dengan misteri dan masih belum terungkap. Dan di videoku kali ini aku akan membahas tentang kematian dari John F. Kennedy. And langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya. And langsung aja kita mulai masuk, check it out. Oke, tepatnya pada tanggal 22 November tahun 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy atau biasa kita sebut dengan JFK, tewas setelah ada 2 timah panas menembus kepalanya. Oke, jadi peristiwa ini terjadi ketika John F. Kennedy sedang melakukan iring-iringan di mobil presidennya di daerah Texas, Amerika Serikat. Nah, hal yang tidak biasa di dalam kunjungan kerja dari John F. Kennedy kali ini ada istrinya John F. Kennedy. Nah, dalam hal ini hal yang tidak biasa dalam kunjungan kerjanya ada istri dari John F. Kennedy. Istrinya yang bernama Jacqueline ini ikut di dalam kunjungan kerja John F. Kennedy kali ini. Padahal biasanya Jacqueline ini anti banget yang namanya ikut dengan kunjungan politik dari suaminya. Nah, selain ditemani oleh istrinya Jacqueline, ternyata John F. Kennedy di dalam kunjungan kali ini ditemani juga oleh Gubernur Texas dan juga istrinya. Hingga detik ini, pembunuh dari John F. Kennedy sendiri masih belum terungkap. Tapi ternyata ada salah satu seseorang yang bernama Lee Harvey Oswald, seorang mantan anggota Marinir Amerika Serikat yang dipercaya telah melakukan pembunuhan terhadap John F. Kennedy. Tapi ternyata Lee Harvey Oswald ini masih belum memberikan keterangan terhadap media dan juga pihak yang berwajib sudah ditembak mati, bahkan penembakannya ini juga ditayangkan di televisi. Oke, mungkin masih banyak dari kalian yang kayak bingung gimana sih alur ceritanya dari pembunuhan ataupun juga kematian dari JFK ini sendiri. Oke, hari ini aku akan membahasnya. Tanggal 22 November tahun 1963, tepatnya pada pukul 7:23 pagi, Lee Harvey Oswald ini berangkat kerja seperti biasanya karena memang dia kerja di salah satu perpustakaan di daerah Texas, Dallas. Dan dia di sana juga bekerja dengan salah satu orang pemuda lainnya, yaitu temannya Lee Harvey Oswald ini, Tapi pada tanggal 22 November tahun 1963 ini ada yang berbeda dengan Lee Harvey Oswald. Nah, temannya tadi yang tahu Lee Harvey Oswald ini membawa sesuatu tanya, lu bawa apa? Nah, Lee Harvey Oswald ini membawa kayak bungkusan panjang yang dibungkus oleh kertas. Nah, di situ Lee Harvey Oswald bilang kalau gak apa-apa kok, ini cuman tirai. Padahal sebenarnya yang di dalam kertas itu adalah senjata. Nah, 4 jam setelahnya, tepatnya pada pukul 11:30 waktu Amerika Serikat sana, pesawat dari Presiden Amerika Serikat ini atau pesawat yang membawa JFK tiba di Dallas, Texas.
Sang presiden pastinya langsung disambut oleh warga-warga Texas dan juga wartawan-wartawan serta petinggi-petinggi di daerah Texas, termasuk salah satu gubernur Texas dan juga istrinya pada waktu itu. Nah, ternyata JFK di dalam kunjungannya kali ini itu tidak hanya ditemani oleh sang istri, melainkan dia juga ditemani oleh wakilnya yaitu Lyndon Johnson. Di dalam kunjungannya kali ini beserta sang istri dengan menggunakan pesawat yang berbeda dengan iring-iringan mungkin untuk melakukan kampanye di pemilihan 1964. Nah, 15 menit setelahnya, tepatnya pada pukul 11.45, John F. Kennedy bersama iring-iringannya menaiki mobil presiden yang baknya ini terbuka. Dan iring-iringannya ini berjalan menuju ke pusat kota Dallas, di mana JFK nanti akan memberikan pidatonya. Nah, yang pasti JFK ini melewati kerumunan orang yang memang menyambut kedatangan dari Presiden Amerika Serikat ini dengan mempergunakan mobil bak terbuka. Nah, diperkirakan JFK ini melewati kerumunan orang yang di jumlah totalnya ini hingga 150.000. Nah, 45 menit setelahnya, tepat pada pukul 12:30 waktu Amerika Serikat, ketika iring-iringan mobil ini mulai melewati gedung Texas School Depository, ternyata para kerumunan mendengar suara tembakan yang berasal dari jendela lantai 6 gedung terdekat. Dan sebuah peluru menembus ke bagian belakang tubuh JFK ketika JFK ini melambaikan tangan, dan satu peluru menembus ke bagian belakang kepalanya, dan satu peluru lagi meleset mengenai gubernur Texas. Nah, karena mereka terluka berat, JFK dan juga gubernur Connally ini akhirnya dibawa ke hospital Texas. So, kalian bisa bayangin gak sih ketika kerumunan ya iring-iringan mobil presiden itu lewat, terus tiba-tiba kedengaran suara tembakan, dan tembakan itu melukai petinggi mereka, Presiden Amerika Serikat dan juga gubernur Connally pada saat itu. Suasana di sana tuh kayak apa? Pasti orang-orang pada panik ketika ada suara tembakan itu. Banyak juga yang tiarap, ada juga yang lari, ada yang benar-benar panik. Kayak, what the hell? Presiden kita kenapa? Pasti kayak gitu.